Usaha kita tidak sia-sia, hanya saja tersimpan. Hai, aku Cindy. I'm gonna to share you sebuah buku yang akhirnya berhasil aku baca. What a part of me, karena ini first time banget aku nyelesain buku gak sampai 1 hari. Dan aku mau kalian tahu kalau review some people tentang buku ini tuh emang 100% recommended. Nah, dari awal banget penulis cerita tentang kisahnya udah bikin aku amazed banget sama struggle-nya buat wujudin apa yang diinginkannya melalui kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kelihatan sepele banget. Dan kalimat pertama yang aku note adalah komitmen untuk belajar seumur hidup dapat mengubah Anda. Di sini aku mikir sih, buat fokus belajar 2 jam aja per hari itu struggle banget. Nah lanjut, ada kalimat yang makin nampar lagi, yaitu tentang waktu. Waktu akan melipat gandakan apapun yang Anda masukkan. Kebayangkan, kalau aku belajar 2 jam aja per hari, aku pasti bisa sepintar kalian. Itu pun aku cuma nembak sih, kalian belajarnya 2 jam per hari. Kalau lebih dari itu berarti clever than I guess gitu. Oke lanjut, di buku ini ada bilang semua hal besar itu berawal dari awal yang kecil. Kayak contohnya dengan aku mulai cerita di sini. Nggak ada korelasinya sih sebenarnya. Tadinya aku mau bilang siapa tahu bisa jadi YouTuber gitu kan. Tapi nggak nyambung. Oke lanjut. Kali ini udah mulai kelihatan nih arah buku ini. Cara terbaik untuk meraih apa yang kita inginkan dalam hidup adalah menetapkan sasaran-sasaran yang spesifik dan dapat dilaksanakan. Aku nangkepnya kayak yang dipelajari di manajemen strategi. Punya visi misi yang jelas, itu pun masih butuh reja dan juga renstra biar makin jelas, right? Nah, tapi di sini ada konternya. Dibilang, lupakan sasaran, berfokuslah pada sistem. Katanya, kalau sasaran itu berbicara tentang hasil yang ingin kita raih. Tapi kalau sistem berbicara tentang proses yang mengantar ke hasil-hasil itu. Jadi ingat, dulu aku pernah adu argumen sama temanku. Aku tanya ke dia, kamu tuh penikmat hasil atau penikmat proses? Terus dia jawab, aku sih realistis Cin, gak peduli sama prosesnya. Kau lihat sendirilah, guru aja lebih appreciate nilai 100 daripada yang remedial dengan usahanya sendiri. Kayaknya kalau aku ceritain jawabanku juga kayaknya kalian bakal ikutan ke counter sih. Jadi kita lanjut aja. Bill Walsh bilang kalau nilai itu akan datang dengan sendirinya. Bener sih, kalau hanya terobsesi sama apa yang pengen kita dapetin, tapi kita nggak ngelakuin apa yang harus kita lakuin, itu nggak bakal tercapai juga kan? Ya udah gitu, kita ngerjain aja, do the best to get the best, ya kan? Nih penjelasannya, kenapa kita diminta lupain sasaran dan fokus pada sistem. Sasaran itu baik untuk menetapkan arah, tetapi sistem adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Sasaran bukan pembeda antara pemenang dan juga pecundang. Nah ini setuju banget sih. Yang bikin aku beda sama kalian pasti cara belajar kita kan. Padahal sasaran kita sebenarnya sama-sama buat dapet nilai maksimal gitu. Terus dibilang lagi, menerapkan sistem dengan perbaikan-perbaikan kecil secara terus-menerus akan meraih hal-hal yang istimewa. Please, ini tentang konsistensi sih. Oke, jadi kita lanjut aja. Biar tim penikmat proses tuh makin yakin. Dibilang, ketika Anda jatuh cinta pada proses, bukan produk, Anda tidak harus menunggu ketika ingin memberikan kesempatan pada diri untuk bahagia. Kalau nggak salah, deskripsinya itu bahas tentang kalau apa yang kita inginkan terwujud, kita tuh bakal bahagia banget gitu kan. Nah, ini tuh kayak bandingin kalau kita nikmatin prosesnya, kita suka ngejalanin prosesnya, ya sebenarnya kita bisa enjoy bahagia, nggak harus nunggu hasilnya nanti. Dibikin bahagia aja mulai dari awal pas ngerjalanin, kayak step by stepnya kita nikmatin, kita bahagia, ya udah gitu kan, ya kan? Ya dong, apalagi dibilang juga bahwa cara satu-satunya untuk benar-benar menang itu adalah menjadi lebih baik setiap hari. Wah ini bener banget sih. Tapi emang susah sih menurutku buat cinta sama proses, karena pasti ada aja rasa bosannya. Nah aku lupa, pokoknya di buku ini tuh juga ada bahas sih gimana kita ngehadapin keadaan yang kita tuh udah mulai bosen. So guys, pokoknya buku ini tuh gak cuma nyadarin tapi juga ngasih solusi. Kayak dikasih juga case, terus dikasih gimana kalau kita nerapinya pakai cara A, terus dikompar lagi sama cara B. Dan setiap akhir chapternya itu dikasih rangkuman. Bahkan yang bahas tentang cara nyiptain kebiasaan baik itu bener-bener dibahas jadi 4 bagian. Dan itu emang jadi bikin penasaran sih. Padahal mah sebenarnya kalau mau cepet tinggal lihat di bagian keempatnya karena udah di resume 3 bagian sebelumnya. Cuma aku tahunya pun pas udah di bagian 4, jadi kayak udah terlanjur kan. Di dalam hati kalau dari tadi aku tahu gitu, aku langsung buka ke halaman ini. Tapi emang poin-poin bakal beda kan sama explainernya gitu.
Jadi worth it lah buat baca semuanya. Okay guys, that's very kind of you for listening my story till the last minute. Love you.